Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 200209129. Saya salah satu mahasiswi di UIN Arani di Banda Aceh dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas IPA SD MI 2. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai siklus air dan penghematan air. Pertama sekali, kita akan membahas mengenai siklus air. Siklus air atau disebut juga dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan salah satu dari 6 siklus biologi kimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme bumi. Melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga, mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi dapat tercipta karena proses siklus hidrologi ini. Proses terjadinya siklus hidrologi. Adapun pada praktiknya, dalam siklus hidrologi ini, air melalui beberapa tahapan seperti dijelaskan pada gambar di atas. Tahapan proses terjadinya siklus hidrologi tersebut antara lain evaporasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Yang pertama ada evaporasi. Siklus hidrologi diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat di permukaan tanah. Penguapan semacam ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas, sehingga memungkinkan ia untuk naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, misalnya saat musim kemarau, jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer juga akan semakin besar. Dapat kita perhatikan gambar yang telah saya cantumkan ini. Kemudian yang kedua ada transpirasi. Penguapan air di permukaan bumi bukan hanya terjadi di badan air dan tanah. Penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Penguapan semacam ini dikenal dengan istilah transpirasi. Sama seperti evaporasi, transpirasi juga mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air dan membawanya naik ke atas atau atmosfer. Akan tetapi, jumlah air yang menjadi uap melalui proses transpirasi umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah air yang dihasilkan melalui proses evaporasi. Kemudian ada evapotranspirasi. Penguapan air ke seluruh yang terjadi di seluruh permukaan bumi, baik yang terjadi pada badan air dan tanah maupun pada jaringan makhluk hidup. Evapotranspirasi merupakan gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Dalam siklus hidrologi, laju evapotranspirasi ini sangat mempengaruhi jumlah uap air yang terangkut ke atas permukaan atmosfer. Kemudian selanjutnya ada sublimasi. Proses perubahan es batu kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Meski sedikit, sublimasi juga tetap berkontribusi terhadap jumlah air yang terangkut ke atas atmosfer bumi melalui siklus hidrologi panjang. Akan tetapi, dibanding melalui proses penguapan, proses sublimasi dikatakan berjalan sangat lambat. Kemudian ada kondensasi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi, evapotransasi, dan proses sublimasi naik hingga mencapai satu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan satu sama lain sehingga membentuk awan.
Semakin banyak partikel es yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan hitam. Kemudian yang keenam ada adveksi. Awan yang berbentuk dari proses kondensasi selanjutnya akan mengalami adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Adveksi memungkinkan awan dan menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan. Perlu diketahui bahwa tahapan adveksi tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek. Kemudian yang ketujuh ada presipitasi. Awan yang mengalami adveksi selanjutnya akan mengalami proses presipitasi. Proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Apabila suhu udara di sekitar awan terlalu rendah hingga bersekitar kurang dari 0 derajat Celcius, presipitasi memungkinkan terjadinya hujan salju. Awan yang mengandung banyak air akan turun ke litosfer dan dalam bentuk butiran salju tipis, seperti yang dapat kita temui di daerah beriklim subtropis. Kemudian selanjutnya ada runoff. Setelah presipitasi terjadi sehingga air jatuh ke permukaan bumi, proses runoff pun terjadi. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut misalnya terjadi melalui saluran got, sungai, danau, muara, laut, hingga samudera. Dalam proses ini, air yang telah melalui siklus hidrologi akan kembali menuju lapisan hidrosfer. Kemudian selanjutnya ada infiltrasi. Tidak semua air hujan yang terbentuk setelah proses presipitasi akan mengalir di permukaan bumi melalui proses runoff. Sebahagian kecil di antaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Proses pergerakan air ke dalam pori tanah ini disebut proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah ke dalam laut. Macam-macam siklus hidrologi. Berdasarkan panjang pendeknya proses yang dialaminya, siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek. Uap air yang terbentuk melalui siklus ini akan diturunkan melalui hujan di daerah sekitar laut. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Kemudian awan yang berbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Kemudian yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang berbentuk ke atas daratan. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju sungai dan kembali ke laut. Kemudian yang C ada siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi ini awan tidak langsung diubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk glacier. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air yang terbentuk kemudian mengalami sublimasi, awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk. Kemudian awan mengalami proses adveksi dan bergerak ke daratan. Awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Awan terakumulasi menjadi glacier. Kemudian glacier mencair karena pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Kemudian air yang berasal dari glacier mengalir di sungai untuk menuju kembali ke laut. Kemudian yang kedua kita masuk ke penghematan air. Penghematan air. Aturan menghemat air. Saat musim kemarau, sumber air berkurang. Kita harus menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air termasuk aturan di rumah.
Seluruh anggota keluarga harus mentaati aturan tersebut. Contoh menghemat air di rumah dapat terlihat seperti gambar yang telah saya cantumkan di sini, yaitu yang pertama ada mengenai tutuplah keran air setelah kita menggunakannya. Kemudian kita dapat mencuci sepeda menggunakan air di ember. Kemudian kita dapat melakukan menyiram tanaman dengan menggunakan air bekas menyuci sayuran. Nah, selain di rumah, kita juga harus menghemat penggunaan air ketika kita berada di sekolah. Contohnya, ketika kita mencuci tangan sebelum makan di sekolah, maka jangan lupa menutup kembali keran airnya setelah kita mencuci tangan. Kemudian ketika setelah berwudu, jangan lupa untuk menutup kembali keran airnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.